Halo, apa kabar Anda hari ini pemirsa? Anda sedang menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan juga data. Bersama saya Ani Rahmi, inilah Fakta Data. Indonesia sering menjadi sasaran serangan cyber. Kementerian Komunikasi dan Informatika di penghujung tahun 2013 menyebutkan kondisi keamanan informasi Indonesia sangatlah buruk. Menurut Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, Indonesia mendapat sekitar 42.000 serangan setiap hari. Angka tersebut diduga akibat maraknya aktivitas hacking dan perang cyber yang terjadi antara pihak anonim Indonesia dan pihak asing. FireEye, pemimpin dalam bidang pertahanan terhadap serangan cyber tingkat tinggi, merilis hasil riset yang terbaru yang menunjukkan 36% perusahaan di Indonesia menjadi target serangan cyber pada paruh kedua tahun 2015. Angka ini 2 kali lebih dahsyat dari rata-rata global yang hanya mencapai 15%. Hasil observasi FireEye menunjukkan setidaknya ada 4 kelompok penyerang tingkat tinggi yang secara gigih menyasar perusahaan-perusahaan di Indonesia. 3 kelompok penyerang dari Tiongkok dan 1 kelompok berasal dari Eropa Timur. Ketika perusahaan menjadi korban serangan cyber tingkat tinggi, berbagai efek negatif bisa terjadi, seperti misalnya gangguan operasi, kerugian finansial, rusaknya reputasi, serta tuntutan hukum. Kini, enkripsi digunakan sebagai senjata bagi para bandit cyber untuk menyandera data penting perusahaan dan juga perorangan. Crypto ransomware telah tumbuh 35%. Serangan ini mengenkripsi semua konten digital korban dan menyanderanya sampai tebusan dibayar. Nyatanya, ransomware menyebar keluar PC hingga ke ponsel pintar, sistem Mac dan juga Linux. Indonesia sendiri menempati peringkat ke-13 di wilayah ASEAN untuk serangan ransomware dengan rata-rata 14 serangan per hari. Hasil riset Australian Strategic Policy Institute tentang tingkat keamanan cyber di Asia Pasifik pada tahun 2015 lain lagi. Hasilnya, infrastruktur keamanan cyber di Indonesia menempati urutan ke-14 dengan angka 46,4%. Posisi Indonesia berada di bawah Thailand dengan keamanan cyber 49,1% dan Filipina 46,8%. Northbit, lembaga penelitian piranti lunak asal Israel, merilis sebuah laporan yang mengatakan bahwa sistem operasi Android 2.2 Froyo hingga 4.0 Ice Cream Sandwich, lalu Lollipop versi 5.0 dan 5.1 rentan terhadap peretasan. Meski tidak menyebutkan jumlah perangkat yang sudah terkena serangan peretas, berdasarkan data Northbit, sistem operasi tersebut digunakan sekitar 275 juta perangkat mobile. Di antaranya 235 juta Android 5.0 dan 5.1 dan 40 juta Android 2.x. Menurut penelitian, peretas memanfaatkan celah dari stagefright media server Android dan multimedia library untuk menyusup ke dalam perangkat pengguna. Stagefright sendiri adalah backdoor yang memungkinkan peretas mendapatkan akses admin dengan cara mengeksekusi sejumlah kode dari jarak jauh. Dari data-data ISTR sepanjang 2015, secara global Symantec menemukan lebih dari 430 juta malware. Jumlah tersebut bertambah 182 kali lipat dibandingkan tahun 2009 yang hanya 2,36 juta. Sekarang jumlah malware tersebut terus bertambah hingga mencapai 1.179 juta. Indonesia bukan hanya diserang, namun juga menyerang. Menurut laporan Akamai tahun 2013, Indonesia menempati urutan keempat negara yang sering melakukan serangan cyber. Dengan total 5,7% serangan online di dunia. Berikut beberapa kasus penyerangan hacker Indonesia terhadap beberapa situs di luar negeri.
Ada 5 tips bagaimana menangkal serangan cyber. Nah, tips ini berguna agar data dan juga sistem tidak dihack oleh peretas. Symantec merekomendasikan tips agar pengguna internet terhindar dari pencurian identitas. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Sandi yang aman dengan gabungan huruf kapital dan juga angka. Ubahlah sandi setiap 3 bulan dan jangan pernah menggunakan sandi yang sama. Pertimbangkan menggunakan password manager untuk lebih melindungi informasi pribadi. Kedua, pikirkan sebelum mengklik. Membuka lampiran yang salah dapat membuat malware ke sistem Anda. Karenanya jangan pernah melihat, membuka atau menyalin lampiran email kecuali sangat percaya dengan pengirimnya. Ketiga, lindungi diri dengan antivirus, firewall, serta perlindungan browser dan perlindungan yang telah terbukti dari serangan online. Keempat, waspada terhadap taktik scareware, yakni versi perangkat lunak yang mengklaim bebas diretas dan dibajak, dapat mengekspos pengguna internet ke malware. Engineering sosial dan serangan ransomware akan mencoba menipu dengan membuat pengguna internet berpikir bahwa komputernya terinfeksi virus dan harus membeli software. Kelima, lindungi data pribadi. Informasi yang dibagikan secara online menimbulkan risiko serangan rekayasa sosial yang besar. Batasi jumlah informasi pribadi yang disebarkan di jejaring sosial, termasuk informasi login dan tanggal lahir. Pemirsa, jangan beranjak dari layar televisi Anda karena selepas jeda, Fakta Data akan membahas daftar negara yang sukses menggarap megaproyek reklamasi. Negara mana saja yang termasuk di dalamnya? Temukan jawabannya hanya di Fakta Data.